Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seperti inilah suasana terkini di Masjidil Haram. Seperti yang kita saksikan sekarang, bagaimana situasi terkini sesudah pelaksanaan salat subuh, dan sekarang sudah waktu sholat duha sebenarnya. Saya masih berada di lantai 3 Masjidil Haram karena sudah banyak para jemaah-jemaah yang keluar dari Masjidil Haram ini. Maka sekarang yang kita lihat di sini banyak para pekerja-pekerja di Masjidil Haram ini juga yang masih melaksanakan sholat duha di Masjidil Haram. Dan juga di sana sebagian para jemaah-jemaah masih ada. Bisa kita saksikan di sini nih, Masya Allah. Jadi jika sudah selesai pelaksanaan sholat duha, itu para jemaah-jemaah ini diarahkan untuk keluar dari Masjidil Haram. Nah, ini sudah mulai pembersihan area-area tempat pelaksanaan sholat yang ada di sini. Kita mau view dulu sebentar sebelum kita bacakan berita terkini dan berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua tentang pelaksanaan haji di tahun 2021 secara resmi tadi sudah dirilis di situs resmi Al-Haramain. Nanti kita bacakan insya Allah. Sekarang kita lihat dulu saudaraku semua. Di bawah sana itu pelataran tawaf para jemaah-jemaah yang di sana melaksanakan umroh. Kami doakan semoga siapapun yang menonton video ini, yang membagikan, yang share, yang like, agar semakin banyak saudara kita yang bisa melihat situasi terkini sekarang. Silahkan di-share. Tentu kami doakan langsung dari hadapan Baitullah ini, semoga disegerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Ka'bah yang mulia melaksanakan umrah dan haji. Amin. Nah, ini matahari sudah menyapa kota Makkah Al-Mukarramah. Kita lihat di bawah sana cahaya sudah mulai masuk ke dinding Masjidil Haram. Seperti yang kita lihat di sana itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini sampai hari ini juga sekali lagi pelaksanaan umrah atau siapapun yang umroh itu wajib dengan tasrih. Nah, ini sudah semakin terlihat bagi kita bagaimana nuansa-nuansa haji, bagaimana nuansa-nuansa pelaksanaan haji yang nanti juga di pelataran tawaf ini akan terlihat memutih. Maka dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti giliran saudara semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah ini untuk melaksanakan haji. Silahkan di-share breaking news kita ini, berita yang sangat penting ini, agar saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei mengetahui info terkini tentang pelaksanaan haji di tahun 2021. Langsung akan kita sampaikan dari Masjidil Haram yang tentu ini menjadi tempat pelaksanaan haji nantinya ya. Ini sudah banyak para jemaah yang keluar dari Masjidil Haram karena tadi kami di sini juga sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Kenapa kita tiba-tiba live? Ya, sekarang sesudah bubaran sholat subuhnya, sebab kita tadi sholat subuh baru mendapatkan berita resmi tentang pelaksanaan ibadah haji
di tahun 2021 ini, dan saya pun tadi sangat-sangat bersyukur alhamdulillah menjadi satu kebahagiaan bagi seluruh umat Islam di dunia ini, karena tahun ini adanya pelaksanaan haji bukan hanya untuk warga Saudi Arabia yang tentu menetap di Saudi Arabia ataupun warga asing yang tinggal di Saudi Arabia, namun juga diberikan kesempatan untuk luar Saudi Arabia. Namun diberikan juga kesempatan untuk luar Saudi Arabia. Kalau tahun yang lewat 2020 kita hanya bisa melaksanakan haji, yaitu mereka yang tinggal di Saudi Arabia, warga Saudi Arabia. Namun tahun ini alhamdulillah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram ini kita ucapkan nasykurulillah wa nahmadulillah. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2021 ini sudah resmi dibuka. Kita akan bacakan bagaimana mekanisme atau gambaran pelaksanaan ibadah haji dan juga total jumlah jemaah haji secara resminya tahun ini juga. Kita akan lihat, kita gambarkan. Yang pertama, menurut berita yang kita rujuk tadi, kita merujuk ke Haramain Info. Tentu di sana adalah satu info resmi bagaimana kondisi dua tanah suci, kondisi Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kondisi kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tadi sudah diresmikan. Yang pertama, mohon disimak ya dan di-share. Dan yang pertama, total seluruh jemaah haji untuk tahun ini yaitu 60.000 jemaah. Ini resmi di situs Haramain Info. Sekali lagi, total seluruh jemaah haji tahun 2021 ini secara resminya dan sah itu berjumlah 60.000 jemaah seluruh dunia ya. Dengan rincian, yang pertama yaitu 45.000 jemaah, 45.000 jatah jemaah haji untuk luar Saudi Arabia. Sekali lagi, 40.000 jemaah haji untuk luar Saudi Arabia. Dan nanti kita akan ikuti berita berikutnya beberapa hari ini, negara-negara mana sajakah yang akan mendapatkan bagian-bagian jatah dari 45.000. Apakah nanti akan dibagi-bagi misalnya ke Indonesia, apakah 5.000, apakah berapa puluh ribu, ya kita tidak bisa pastikan. Tapi yang jelasnya untuk luar daripada Saudi Arabia mendapat jatah dari seluruh dunia ya, dari negara-negara muslim. Nanti kita akan update negara-negara mana saja yang akan mendapatkan 45.000 jemaah insya Allah. Kemudian untuk warga Saudi Arabia atau orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia ini mendapatkan jatah 15.000. Nah ini sudah agak lumayan, karena tahun kemarin itu total seluruh jemaah haji hanya 1.000 jemaah. Tapi untuk tahun ini bagi warga Saudi Arabia atau istilahnya yang tinggal di Saudi Arabia ini, apakah dia itu warga Saudi Arabianya ataupun warga aslinya yang tinggal di Saudi Arabia ini, itu mendapatkan jatah 15.000 jemaah. Sekali lagi, untuk luar Saudi Arabia 45.000 jemaah haji. Dan kemudian untuk Saudi Arabia sendiri atau negara Saudi Arabia ini, yang tinggal di Saudi Arabia ini, itu mendapatkan jatah 15.000. Ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kita saudara semua, sekalipun total seluruh jemaahnya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya jutaan jemaah, tapi ini sudah sangat kita syukuri. Ada satu berita kabar gembira bagi kita semua, adanya pelaksanaan haji insya Allah. Nah itu nanti semua dengan prosedur, dengan mekanisme-mekanisme yang sudah diaturkan, tentu termasuk dapat kita bacakan juga di sini. Saya bacakan juga, tadi ada di share di salah satu grup kita di sini.
gambaran-gambarannya bagaimana nanti dengan jumlah jemaah haji yang berjumlah 60.000 jemaah haji total semuanya, baik dari dalam Saudi Arabia ataupun dari luar Saudi Arabia, tentu semua nanti termasuk dengan tetap protokol kesehatan maksudnya ya. Nah, pastinya usia pun masih dibatasi, yaitu dari 18 sampai 60. Nanti kita lihat update terkini lagi apakah ada perubahan. Kemudian juga kondisi kesehatannya, bebas dari penyakit kronis, dibuktikan dari surat keterangan sehat. Kemudian wajib melakukan vaksin dan tes PCR negatif sebelum masuk ke area haji, itu sebelum pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, bagi jemaah haji luar negeri, ya sudah melakukan vaksin dosis 2 kali vaksin dengan tipe yang disetujui oleh kerajaan Saudi Arabia, dilampiri dengan sertifikat vaksin yang disetujui oleh otoritas kesehatan resmi dari negara masing-masing. Periode vaksin berakhir dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Saudi Arabia. Ini tentu satu persyaratan tambahan yang wajib dimiliki oleh setiap jemaah, yaitu vaksin 2 kali. Dan sebelumnya sudah sering kita sampaikan juga, maka bersiaplah bagi calon-calon jemaah haji ini untuk vaksin di negeri masing-masing, tapi dengan syarat mengikuti vaksin yang diterima di Saudi Arabia. Nanti kita update vaksin-vaksin mana yang diterima di Saudi Arabia. Kemudian juga menyerahkan bukti tes PCR negatif dari laboratorium terpercaya tidak lebih dari 72 jam dari waktu pengambilan sampel. Kemudian jemaah yang tidak memiliki hasil tes PCR negatif tidak diperbolehkan untuk naik pesawat. Bagi jemaah haji dalam negeri, ini berarti yang di Saudi Arabia, jemaah menerima vaksin dosis pertama dengan periode 6-8 minggu. Kemudian jemaah menerima vaksin dosis kedua dengan periode 2 minggu sebelum masuk ke haji. Ketika melakukan PCR tes dalam waktu 48 jam sebelum memasuki area haji. Nah, itu prosedur yang harus kita laksanakan di saat kita akan melaksanakan haji di tahun 2021 ini ya. Kemudian ada berbagai macam prosedur ketika jemaah haji ini tiba. Setibanya di area haji, yaitu titik kedatangan yang disetujui untuk jemaah haji dalam dan luar negeri. Jadi nanti ada seperti yang sekarang titik kumpul, meeting point yang akan nanti dibuat oleh kerajaan Saudi Arabia, tempat kedatangan para jemaah haji. Nanti kita update ya di mana-mana itu posisinya, daerah mana atau di wilayah mana. Seperti yang sekarang, di saat seorang itu akan seperti tahun kemarin di saat pelaksanaan ibadah haji ada titik-titik kedatangan para jemaah haji. Nanti kita update, yaitu prosedur setibanya di area jemaah di area haji atau titik kedatangan disetujui untuk jemaah haji dalam dan luar negeri, itu memastikan seluruh dokumen kesehatan sudah diverifikasi oleh aplikasi Tawakkalna. Jadi nanti ada satu aplikasi yang sudah diluncurkan di sini dan sudah selalu kita pakai di sini, namanya aplikasi Tawakkalna, dan itu nanti akan terhubung kepada para jemaah. Di sini akan ada nanti prosedur seperti itu, melakukan penyaringan secara visual, memberikan briefing kepada jemaah haji, menyampaikan kepada jemaah haji untuk mengikuti jalur transportasi yang telah ditentukan dengan protokol kesehatan, jarak, jaga jarak, pemakaian masker, dan juga cuci tangan. Dan kemudian prosedur di kediaman jemaah haji. 1. Penerapan prosedur pengecekan visual termal saat memasuki penginapan dan saat berpindah. Nanti kalau kurang jelas ya bisa kita update nanti untuk hari-hari berikutnya insyaallah. Ini kita bacakan secara umum ya. Tempat akomodasi memenuhi persyaratan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Haji, dan badan lainnya yang terkait pemantauan tempat tinggal jemaah. Memberikan layanan di kamar jemaah tanpa perlu berkumpul di ruang makan. Nah, itu dia. Menyediakan open buffet atau prasmanan ya. Kemudian karantina jemaah haji dari luar negeri selama 3 hari dan melakukan tes PCR pada masa karantina. Menerapkan panduan kesehatan dari penyelenggara untuk seluruh periode pelaksanaan haji. Melatih jemaah agar apabila terdapat gejala demam untuk segera mengunjungi dokter dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji. Kemudian prosedur di masyair Makkah dan Madinah,
mobilitas jemaah harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tas para jemaah harus didesinfeksi secara berkala. Protokol fasilitas akomodasi harus dipatuhi dengan seksama. Bus ditentukan untuk setiap kelompok dengan nomor kursi yang tidak bisa dirubah untuk setiap jemaah. Ikuti protokol saat naik dan turun dari bus. Jemaah tidak diperbolehkan untuk berdiri selama dalam perjalanan. Mengizinkan untuk keluarga duduk bersama. Jumlah jemaah dalam satu bis tidak boleh lebih dari 50% dan harus ada jarak minimal satu kursi antar jemaah satu sama lainnya. Jemaah harus membawa barang sendiri. Pada hari wukuf, bermalam di Muzdalifah, jemaah harus memiliki komitmen untuk tinggal di tempat yang ditentukan, tidak menyimpang dari jalur yang ada, tidak boleh keluar masuknya ya. Kemudian jemaah wajib menggunakan masker. Makanan diberikan dalam bentuk kemasan atau box. Jumlah jemaah tidak melebihi 10 orang per 2 meter luas tenda. Ini nanti di kondisi di itu ya, 20 meter persegi di luas tendanya, maksudnya di perkemahannya. Batu untuk melempar jumroh akan disediakan dalam tas steril yang akan disediakan oleh para petugas. Ya, pelaksanaan lontar jumroh dengan jadwal yang ditetapkan, jumlah tidak melebihi dari 50 orang. Ya, jumlah tidak melebihi dari 50 orang. Ini setiap nanti pelontaran ketika para jemaah haji menuju melontar jumroh. Otoritas yang hadir terus-menerus selama 24 jam untuk memastikan orang yang tidak berkepentingan masuk ke Masjidil Haram hanya yang memiliki izin resmi melalui sistem Hajj yang diperbolehkan masuk. Nah, jadi sangat ketat juga saya yakin nanti bagaimana para jemaah haji atau di luar daripada jemaah haji tidak boleh masuk ke area-area Masjidil Haram kecuali mereka tentu yang sudah mendapatkan izin dengan sistem Hajj yang akan diterapkan nanti. Menentukan pintu masuk dan keluar serta kamera di pintu masuk ada nanti di Masjidil Haram, memastikan kesehatan seluruh pekerja melalui aplikasi Tawakalna dan jumlahnya tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Melakukan pengangkatan karpet di Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi seperti yang sekarang juga. Kemudian juga membersihkan seluruh alat permukaan yang bersentuhan dengan jemaah. Pengaturan tawaf di putaran pertama untuk orang yang berkebutuhan dan khusus. Jadi nanti ada di bawah sana itu tempat tawaf untuk orang yang lansia mungkin, yang usianya tadi batas 60 ya. Jadi nanti ada jalur-jalurnya seperti yang kita lihat sekarang itu, sudah ada jalur-jalur seperti haji sebelumnya di tahun 2020. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini sangat panjang, saya tidak bisa bacakan semuanya. Itu yang paling penting, poin utama di sini yang kita sampaikan, bahwa tahun ini ada pelaksanaan ibadah haji dengan tadi total jemaahnya seluruh dunia 60.000 jemaah dengan 45.000 jemaah luar Saudi Arabia dan 15.000 dari dalam Saudi Arabia. Bagaimana mekanisme dan prosedur detailnya nanti insya Allah akan kita update lagi insya Allah. Nah, ini kenapa kita segera sampaikan kepada saudara semua agar kabar gembira ini membuat kita semakin bersemangat ya, menguatkan niat kita. Semoga nanti insya Allah kita semua sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sekian dulu saudaraku siaran langsung kita ini. Semoga bermanfaat. Di balik kekurangan kesilapan mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa kita terus mendoakan, terutama agar COVID ini segera berakhir. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.